wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. Selamat malam, pagi, siang, sore, untuk semua teman-teman di seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan kali ini, ya saya senang sekali karena kita bisa bertemu via webinar oleh teman-teman semua dalam acara perdana web series dari Reducate. Perkenalkan, nama saya Indah Ria Lestari. Saat ini saya adalah mahasiswa master program di Sekolah Bisnis IPB, dan saya akan menjadi moderator pada hari ini. Pada kesempatan kali ini ada agendanya adalah yang pertama, di mana ada opening speech langsung dari Prof. Edin Anwar, untuk selaku founder dari Reducate dan pencetus dari web series ini. Prof. Edin akan memberikan sambutan sekaligus menjelaskan kepada teman-teman semua tujuan dari webinar ini. Kepada Prof. Edin, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita semua bisa berkumpul. Prinsip saya malam ini, small is beautiful. Kita mulai dari hal yang kecil, mudah-mudahan efeknya besar. Tema yang ingin saya ajukan kepada teman-teman adalah hal yang simpel, berbagi inspirasi dan berdialog antar generasi. Mengapa kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa berbagi dan berdialog secara inspiratif? Di Indonesia ini dari segi jumlah penduduk yang paling besar itu berkisaran antara 24 ke 50-an. Dan gap antara yang berusia 24 sekarang ini dengan yang 50-an itu sangat besar ya gapnya itu. Yang berusia 50-an itu lahir pada zamannya Presiden Soeharto, generasi lebih tua di atas saya mungkin lahir di zamannya Soekarno ya, sebelum 66-an. Kemudian generasi saya 60-an. Generasi Nakang Wildan itu lebih muda ya, tapi bukan milenial. Kemudian kita ada generasi yang umurnya 20 ke 50-an gitu. Nah, ini generasi ini narasi sejarahnya sangat berbeda gitu. Satu lahir zaman Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru. Yang satunya lahir sesudah era reformasi mungkin. Kebanyakan ya anak-anak muda ini memiliki narasi yang sangat berbeda dari segi kecepatan ekonomi, dari segi kecepatan teknologi, dan juga dari segi kecepatan pertukaran informasi saat ini. Kalau generasi lebih tua itu generasinya boomer ya. Kalau generasi lebih muda itu kan generasinya Facebook, sosial media gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjembatani kedua perbedaan generasi ini? Menurut saya banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa sama-sama belajar gitu dari kedua generasi ini. Mengapa kita bisa sama-sama belajar? Karena generasi muda itu menurut saya mereka lah masa depan Indonesia gitu. Ipang, Indah dan teman-teman yang sekarang ini hadirin semua yang mendengarkan baik langsung atau tidak langsung, itu memiliki kontribusi. Walaupun terkadang kontribusi itu tidak selalu it cannot always be seen. Nah, itu bahasa Inggrisnya keluar. Tidak selalu kelihatan gitu. Mengapa? Karena ada perbedaan kesempatan, perbedaan kelas, perbedaan lain-lainnya yang seringkali kita tidak bicarakan, tetapi itu ada gitu ya. Perbedaan kesempatan, perbedaan kelas. Akan tetapi dengan akses terhadap teknologi ini, informasi itu semua tersedia. Nah, bagaimana informasi untuk katakanlah untuk research, untuk kuliah, untuk study abroad, untuk berbagai hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan
tetapi tidak selalu kita dapatkan gitu. Nah, itulah background-nya Reducate itu betul-betul berbagi inspirasi antar generasi gitu. Tujuan utamanya. Dan prinsip saya tadi ya, small is beautiful gitu. Kita memerlukan beberapa pemudi, anak muda yang kemudian bisa memiliki impact yang besar. Saya sendiri terus terang saja, ini ada Mas Adit ya. Halo Mas Adit, saya sendiri menjadi tertarik untuk gabung ke gerakan anak-anak muda yang diinisiasi oleh teman-teman yang waktu itu kuliah di Belanda, PPI ya. Di antaranya Mas Adit, itu karena anak-anak muda lah yang memiliki concern dan kecintaan yang luar biasa sama Indonesia. Kita dari segi dari segi jumlah, terutama yang diaspora, itu tidak banyak gitu. Diaspora itu menurut sebuah research, jumlahnya itu hanya sekitar, menurut Wikipedia yang paling gampang ya, jumlahnya itu hanya sekitar 8 juta gitu. Padahal Indonesia itu diproyeksikan jumlah penduduknya untuk 2020 itu sampai 200 juta 70-an. Makanya dalam konteks COVID-19 itu buat negara-negara barat terutama, it is unbelievable ketika di Indonesia kasusnya sangat sedikit gitu. Penyebab-penyebabnya bisa dicari-cari segala macam gitu ya, termasuk pressure-pressure dari luar kepada Indonesia. Tetapi jadi jumlah yang besar gitu. Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Tapi diasporanya cuma 8 juta, itu pun kata Wikipedia. Per 2015. Dan dari 8 juta diaspora Indonesia itu kalau dibagi-bagi berapa persentasenya ilmuwan, berapa persennya dengan okupasi yang berbeda gitu. Tapi saya ingin menekankan berapa persennya ilmuwan gitu, ilmuwan diaspora. Itu teman-teman nanti bisa research dibandingkan diaspora Indonesia dengan diaspora Cina, India. Memang mereka jumlahnya lebih besar dari kita. Tapi dengan diaspora negara-negara lain, perbandingannya seperti apa? Nah, itulah makanya kita jembatani berbagi ini. Antara generasi tua kayak saya dengan generasi muda. Dengan harapan ke depannya kita bisa mensinergikan. Banyak upaya yang sedang dilakukan dan saya kira itu sangat baik, terutama di tingkat perguruan tinggi. Sudah banyak yang dan dilakukan gitu. Dan insya Allah itu akan mempercepat harapan kita semua, Indonesia termasuk maju dalam dunia pendidikannya. Jadi goalnya itu goal yang sering kali dibicarakan banyak orang, kemajuan Indonesia, kebangkitan Indonesia. Tapi kita mulai dari yang bisa kita lakukan menurut saya ya. Dan yang kita lakukan ini berbagi inspirasi, berbagi ilmu walaupun sedikit. Dan kami Indah, Ipang akan melanjutkan usaha ini sehingga kita bersama-sama maju gitu. Kalau di antara teman-teman yang berkenan datang malam ini ingin volunteer gitu ya, kita dengan senang hati gitu, karena semakin banyak yang berkontribusi dalam menjalankan re-educating people and ourselves gitu ya, itu akan lebih baik gitu, semakin banyak gitu. Dan selalu ingat, kecil, small is beautiful, tetapi dari sedikit orang itulah kemudian kita diseminasi ide-ide kita bersama. Jadi sederhana sekali idenya ya, berbagi inspirasi dan juga berdialog antar generasi. Yang selanjutnya, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya itu saya sangat privilege karena berada di Amerika sebagai seorang profesor. Bahkan mungkin kalau dari segi hidup dianggap selesai gitu ya, udah profesor di Amerika period gitu. Tetapi itulah tanggung jawab yang saya miliki secara pribadi. I want to give back. Tetapi give back-nya seperti apa? Memberikan kembalinya seperti apa gitu. Nah, teman-teman mengetahui secara lebih jelas
di Indonesia keadaannya seperti apa, sikon ya kata orang Indonesia mah, sikonnya seperti apa gitu. Mungkin nanti bisa kita bagi divisi gitu, yang sifatnya oh kita keperluannya tuh XYZ gitu. Ini yang kita perlukan. Saya secara pribadi mohon maaf ya, tidak mau sok tahu bahwa saya tahu persoalan. Not at all. Yang saya tahu kita semua bisa berdialog gitu dan mendialogkan isu-isu persoalan itu. Jadi teman-teman nanti yang berumuskan bersama-sama. Yang jelas kalau dari saya kita bisa bertukar pikiran, kita saling berbagi inspirasi, kemudian kita rumuskan kira-kira sumbangsih seperti apa yang kita bisa lakukan untuk Indonesia. Ini Indonesia dalam kategori besar ya. Nanti semakin banyak kita mengundang pembicara, semakin banyak kita belajar dari mereka. Jadi Bunda sendiri ini senang belajar ya, karena long life learning itu sangat penting bagi kita semua. Bukan hanya belajar S1, S2, S3 selesai, tetapi kita belajar terus tiap hari. Karena nggak ada buku hidup. Hidup itu tiap hari belajar. Kita tidak tahu yang terbaik dalam hidup sampai kita berakhir dengan sebuah episode ya. Kalau drama itu ada episodenya. Nah, sama hidup kita juga gitu. Jadi kita episode kuliah, episode mengajar, tapi hidup itu sendiri tidak berhenti. Nah, jadi kita sama-sama melangkah. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Seperti saya bilang tadi, kita kerjakan bersama gitu. Selesai dan bisa juga teman-teman muda ini sekolah ke luar negeri gitu, sebagaimana yang saya lakukan. Nah itu that's enough for me gitu. Kalau saya bisa membangkitkan semangat orang untuk melakukan semua itu. Tetapi dalam dunia di mana kita perlu kerjasama, apalagi dalam era COVID-19 ya, kalau if anything is important dari pelajaran COVID ini, menurut saya betapa perlunya orang lain. Betul. Isolasi itu bukan sesuatu yang great ya. Kita mencintai keluarga kita, tetapi 1-2 hari oke, seminggu oke, sebulan, 3 bulan bersama keluarga saja. Kalau misalkan lockdown-nya serius banget di US ini ya, karena korbannya udah lebih dari 1 miliar yang sakitnya, yang meninggalnya udah lebih dari 66.000. Jadi enforcement untuk social distancing ini sangat dianggap sangat kuat lah gitu. Walaupun ya Anda lihat dari TV banyak berita-berita orang keluar dan lain-lain, tapi at your own risk ya kalau melakukan hal seperti itu. Jadi mungkin akan saya akhiri dengan dan teman-teman nanti boleh bertanya sehingga juga saya punya ide kira-kira seperti apa kita ke depannya nanti di sesi tanya jawab. Yang jelas dari saya berterima kasih sekali atas kepercayaan teman-teman udah bisa menyisihkan waktu. Insya Allah pembicara kita ini Kang Wildan Abdussalam seseorang yang menurut saya sangat sukses di bidangnya, role model buat kita semua. Saya juga terinspirasi untuk berbahasa Sunda terus karena Kang Wildan mati ngawitan tepang duikeun ka ayeuna ngobrolnya Sunda. Jangan salah, bahasa Sunda itu bahasa yang sudah diminati oleh Belanda dari zaman lama. Jadi tugas kita itu ngamumule ya, menganer budaya Indonesia, budaya lokal kita untuk dunia. Jadi berbicara Indonesia itu selalu untuk Indonesia dan untuk dunia. Karena walaupun bagaimana, menurut saya dari segi Indonesia sendiri kita ingin respected, ingin maju gitu, tapi dari segi dunia luar kita ingin respected sehingga negara kita tidak dibully oleh orang lain, negara lain. Terima kasih banyak, mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah kita bersama-sama melangkah dengan mengucapkan bagi yang Muslim Bismillahirrahmanirrahim, bagi teman-teman Muslim non Muslim silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Etin atas sambutan dan penjelasannya tentang Reduket. Berarti saya mau sedikit bertanya dengan Prof. Etin. Berarti semua orang bisa join ya, Prof, ke Reduket sini. Kita misalkan punya ide apa, ketika kita join,
kita bisa saling berinteraksi untuk berkolaborasi, mungkin bikin kelas-kelas baru atau bikin topik-topik yang lebih menarik dan aktual, sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu, mungkin bisa bebas untuk mengajukan, kita open gitu ya, Prof, ya? Betul, betul. Ya, ya. Open dialog ya, bukan Iya, tidak ada monopoli apa namanya dalam dari segi ide-ide yang ingin kita sampaikan. Betul. Ya. oke, Mungkin akan lebih baik ya nanti selanjutnya ditambah dengan tulisan ya. Jadi oke. sehingga kontribusinya ada gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Etin. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah kita masuk ke topik utama, yaitu ada pemaparan dari Dr. Wildan Abdussalam, yaitu tentang topik kita pada hari ini, tentang studi penyembuhan sel pada paru-paru dalam perspektif biomekanika akan dijelaskan oleh Dr. Wildan. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Wildan terlebih dahulu. Beliau lahir di Bandung tahun 1986 dan Dr. Wildan ini merupakan lulusan S1 dari Universitas Pajajaran. Selanjutnya Dr. Wildan meneruskan kuliah dan karirnya di negara Polandia dan Jerman. Gelar masternya diperoleh di Polandia, yaitu di Universitas Wrocław University of Technology, dan PhD-nya diperoleh di TU Dresden, Jerman. Nah, saat ini Dr. Wildan merupakan research scientist, data scientist, dan software developer. Ia bekerja di Jerman sebagai software developer di Deutsche Bahn Vertrieb Jerman. Agak susah ya kayak nyebutnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja pemaparan mengenai studi penyembuhan sel pada paru-paru dan dalam perspektif biomekanika akan dijelaskan langsung oleh Dr. Wirdan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Indah yang telah memperkenalkan saya, dan terima kasih pada Profesor Etin. Senang sekali bertemu kembali dalam acara ini setelah kita ada acara diaspora tahun 2019 bulan Agustus di Jakarta. Dan semoga silaturahim ini semakin berlanjut ke semua teman-teman, dan sharing informasi ini selalu berlanjut untuk acara-acara selanjutnya. Kegiatan saya sekarang sebagai programmer, ya, dan juga pembuat model. Jadi saya bekerja di dua sektor, satu sektor industri. Industri yaitu membuat software untuk Deutsche Bahn Vertrieb, itu kayak PT KAI Indonesia, nah, perusahaan PT Kereta Api Indonesia, tapi ini di Jerman. Gitu. Jadi saya punya proyek sekarang membuat sistem ticketing satu Jerman, dan juga kegiatan saya juga membuat pemodelan fenomena fisika yang ada. Jadi kebanyakan saya bekerja di rumah. Klien saya di luar, tentu di luar kota, di kota lain, kolaborasi dengan institusi Indonesia. Baik ke karir saya, jadi saya sempat bekerja di Max Planck Institute selama 5 tahun, tapi di Jerman itu institut tidak bisa memberikan gelar. Jadi kegiatan sehari-hari di Max Planck Institute, nah setelah 4 tahun, sekitar 4 tahun, nah, kita buat disertasi. Nah, disertasi ini diajukan ke universitas. Lalu jika universitas bilang bahwa riset ini layak untuk dijadikan PhD, doktor titel gitu, nanti kita defense di universitas di TU Dresden, dan kita dapat gelar dari defense disertasi kita gitu. Nah, setelah itu saya lanjut ke Helmholtz, Zentrum Dresden-Roxendorf, masih di Dresden juga gitu. Dan di sini saya udah mulai riset secara independen, jadi saya nggak mau tergantung lagi sama supervisor atau apapun. Jadi saya ingin benar-benar menentukan arah riset saya sendiri gitu. Dan ini latar belakang saya yang pergi ke ranah industri juga, karena saya di industri saya bisa dapat funding atau uang pemasukan dari tanpa harus terkait dengan tekanan politik atau tekanan dari atasan atau apapun itu. Dan
kebanyakan riset yang dilakukan oleh saya dari tahun 2018 setelah saya lulus PhD itu, lulus PhD sekitar 2017 Agustus, dari itu saya mulai melakukan riset yang mandiri gitu, dan saya melakukannya dengan bisa dilihat di sini dengan kolaborator saya, dia orang Indonesia juga, dia eksperimen, dia melakukan eksperimennya, saya melakukan teorinya gitu. Karena seyogianya sains itu harus ada perpaduan antara teori dan eksperimen. Ketika orang berteori saja berarti dia melakukan filsafat gitu ya. Ketika orang ada eksperimen, misalnya ada orang yang debus, tapi tidak bisa dia sedang berbuat magic. Jadi kalau ada perpaduan keduanya, ada teori dan simulasi, maka ada teori dan eksperimen, maka itulah sains. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang berkaitan dengan sekarang yang sedang eksis di masyarakat tentang COVID-19 ya. Tapi tidak secara langsung menggunakan sampel virus COVID-19 karena berbahaya gitu. Karena bukan dokter, bukan ahli. See you tomorrow. Dan berbahaya sekali karena cara memegang virus kita nggak tahu. Kita hanya fisikawan, kita hanya kimiawan gitu. Jadi saya juga hanya memegang komputer gitu yang melakukan simulasi. Jadi keseluruhan eksperimen dikerjakan oleh Dr. Dedi Septiadi ini kolaborator saya di Switzerland. Beliau juga teman ngopi saya waktu saya master di Poland, dan beliau dapat posisi sekarang sebagai leader di Switzerland. Saya di Jerman, dan kita saling kontak masih. Makanya saya tekankan network ini terus lanjutkan, karena dari network seperti ini akan timbul suatu kolaborasi yang bermanfaat. Ya. Ini karir saya, S1 di Unpad, udah gitu S2 seperti yang Indah bilang tadi di Poland, dan S3 sebenarnya kegiatan sehari-harinya di Max Planck. Jadi full riset itu di Max Planck Institute. Ya ini kompleks riset di Helmholtz, dan saya ada di salah satu bangunan ini. Jadi latar belakang tentang riset ini adalah kenapa timbul asma, kenapa ada orang yang merokok tapi tetap sehat, kenapa sesak kenapa ada sesak dikarenakan ada virus SARS atau dari turunan SARS dan turunannya, COVID-19. Jadi COVID-19 itu turunan dari SARS. Nah, di sini latar belakang risetnya seperti itu. Apa itu? Kenapa ada asma atau merokok? Kenapa orang suka merokok tapi dia tetap sehat gitu? Kalau orang Sunda kan bilangnya ada gus umur sakit gitu, tapi kan nggak bisa kalau riset gitu. Harus ada alasan gitu. Atau mungkin karena takdir umurnya sebegitu ya, nggak bisa begitu juga. Gitu. Enggak. Secara riset kita harus bertanya ya, why? Jadi riset itu terus bertanya gitu. Bedanya riset sama agama gitu. Kalau agama kan sampai tahap tertentu kita berhenti bertanya gitu. Oke, kita percaya, tapi kalau riset kita harus terus bertanya ya, kenapa. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, teman saya Dedi itu mengambil satu lapisan epitel dari paru-paru ya. Jadi namanya alveolar sacs. Nah, alveolar sacs itu epitelnya diambil, lalu dilihat dari mikroskop secara, ada dua in vivo. In vivo biasanya langsung, kalau in vitro itu biasanya disimpan di atas di atas kayak kaca, sampel kaca gitu, substrat ya. Kaca disimpan di situ, nanti dilihat oleh mikroskop. Tapi tentunya ada satu keahlian tersendiri yang memang dibutuhkan, dan itu butuh training yang sangat lama, 3 tahun misalnya sebagai PhD student. Setelah itu dia harus. Dan nanti ini ada satu ilustrasi bahwa itu yang warna merah itu adalah jaringan sel darah merah di paru-paru itu sendiri. Lalu bisa lihat juga warna hijau, itu warna hijau adalah sel darah putih. Nah, kita sebelum bahas ke semua ini, kita harus tahu responsibility atau tanggung jawab dari setiap dan Tuhan Allah ini. Dan itu yang warna coklat, itu adalah sel yang mati. Nah, sel yang mati dan ada hitam-hitam tuh kayak apa namanya? Kayak tali ya, kayak tali kecil hitam itu. Nah, itu adalah kita gunakan sampel karbon. Nah, itu jadi kita gini, sebagai pengganti sistem yang nyata dengan misalnya bakteri dan lain-lain, kita gunakan sistem-sistem pengganti. Jadi misalnya kalau polusi kita gunakan karbon. Jadi di situ ada karbon nanotube. Jadi cuma karbon di atasnya gitu.
Nanti kita lihat bagaimana reaksinya si penyembuhan sel ini berapa lama tanpa dengan adanya karbon, ya dengan adanya polusi atau tanpa adanya karbon. Jadi kita bandingkan. Dan juga kita pakai misalnya yang hijau itu sel darah putihnya kita masukkan ke situ, tentunya dengan derivatif gitu ya. Jadi ada namanya itu makrofage derivatif. Gitu. Dan di antara sel hidup, sel kita bunuh dulu pakai laser gitu selnya. Nanti sel yang di tengah-tengah itu mati. Dan bagaimana proses penyembuhan secara mekanik. Secara mekanik itu dia secara bergerak, selnya bergerak gitu. Nah, itu dijelaskan pada gambar berikutnya gitu ya. Ini ada ini ada film ya. Bisa kalian lihat. Ini yang tadi di atas gitu yang di layer itu di lapisan tadi gitu. Ini yang merah ini sel darah merah. Ya. Yang biru ini sel darah putih. Maaf, yang merah ini sel darah merah, yang biru ini sel darah mati. Tadi yang ditembak di tengah tuh oleh laser dia mati. Dan di sini peremajaan sel di dalam paru-paru ya prosesnya begini. Jadi sel darah mati itu akan ditekan oleh sel darah merah. Bisa lihat semuanya film di sini. Jadi saya ulangi lagi filmnya. Ini sel darah merah yang merah dan mati sel darah mati itu yang biru ya. Dan dia ditekan oleh sel darah merah. Dia habis. Gitu. Jadi prosesnya itu, jadi proses peremajaan sel dalam paru-paru ya, dalam paru-paru kita, tentu ada proses pembelahan dari sel darah merah. Ada proses pembelahan sel darah merah, proses pembelahan itu biasanya dikenal dengan mitosis ya. Maaf, tolong koreksi saya karena saya fisikawan, saya melakukan simulasi nanti. Kalau orang biologi atau kimia yang benar-benar aneh, dan ngaco gitu ya, tolong sanggah ya. Mitosis ya. Jadi ketika dia melakukan proses recovery terhadap luka, itu lukanya di push gitu, dan di push ke atas gitu. Nanti ke atas biasanya keluar lewat olahraga atau enggak lewat feses ya. Nah itu ditekan ke atas. Nah itu ada prosesnya. Dalam proses penyembuhan luka bisa kita lihat berapa jam ini. Lihat, maaf. Ini adalah 2 jam, 3 jam. Kenapa jadi gini kan? Saya ulangi lagi. Oops. Ya. 1 jam, 2 jam, itu sekitar berapa jam? Kalau komplit itu sekitar sekitar 14 jam. Maaf. Ya, sekitar 14 jam. Jadi recovery cell yang ada di paru-paru itu sekitar 14 jam. Makanya ketika misalnya kita sakit, batuk, atau apapun itu, dokter pasti obat terampuh adalah kamu istirahat yang baik. Karena semakin banyak obat apapun dimakan, tapi kalau misalnya dia tidak istirahat, peremajaan selnya itu akan sangat sulit. Makanya dokter yang baik adalah dokter yang jarang memberikan antibiotik, ya, dan menyarankan istirahat. Nah, misalnya kalau istirahat di Indonesia itu kadang-kadang suka dicap orang yang malas kerja, udah enggak gitu. Itu untuk penyembuhan, dan itu kita udah buktikan di sini. Terus yang kedua kita bandingkan gitu ya. Nah sekarang apa fungsi sel darah putih? Orang-orang kedokteran atau orang-orang biologi dia udah tahu gitu. Sel darah putih itu berfungsi kayak pemadam kebakaran. Gitu. Pemadam kebakaran. Nah, Nah, pemadam kebakaran. Di sini ada kita campur dengan sel darah putih. Nah, sel darah putih itu warnanya sekarang hijau. Nah, hijau muda ini sel darah putih. Nah, yang hitam ini karbon. Yang hitam ini karbon. Yang biru ini tetap sel darah mati. Nah, apa fungsi sel darah putih? Dan kita lihat dari gambar ini bahwa sel darah putih itu membantu memakan benda-benda asing yang ada di sel tersebut. Sehingga kita bisa lihat karbonnya itu dia makan gitu. Ya. Jadi benda asingnya dia makan. Jadi misalnya ada satu sistem kota gitu. Kalau ada kebakaran, yang datang pemadam kebakaran gitu kan. Terus matiin apinya dengan air. Nah, sel darah putih itu mirip kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada karbon atau apapun benda asing itu akan dimakan oleh sel darah putih. Nah, sekarang kita bandingin antara keberadaan sel dengan orang yang terpopulasi dengan keberadaan karbon yang bisa diartikan juga dia suka merokok atau misalnya dia suka hidup di daerah yang
kurang bersih gitu, banyak polusinya, atau misalnya dan banyak yang suka masuk ke paru-paru gitu ya. Nah, ini sel darah putih ini bagaimana reaksinya? Gitu. Karena ketika ada karbon banyak, si darah itu memakan banyak karbon itu. Gitu. Karbon itu di makanan dibantu oleh darah putih. Nah, apa efeknya nah ini untuk masalah COVID. Nah, ini beda virusnya. Virus itu, jadi gini, si sel darah putih itu akan datang ke tempat masalah ketika ada pemberitahuan dari sel darah merah setempat ya, bahwa di sini ada orang asing gitu. Sel darah putih datang untuk masalah virus. Nah, tapi namanya informasi yang disampaikan ke sel darah putih namanya kemotaksis. Jadi taksis kemo, jadi kayak saya sinyal kimia di tempat yang sedang berbahaya, yang sedang dilanda bahaya tadi. Sehingga dia makanin agar proses penyembuhan lukanya itu tetap stabil gitu. Karena begini, bisa dilihat di sini. Ini ada yang sebelah kiri, yang sebelah kiri ini tanpa karbon ya, yang sebelah kanan dengan karbon. Dan bisa kita lihat yang tanpa karbon dia mengalami recovery yang lebih cepat gitu. Recovery yang lebih cepat itu sekitar dalam 10 jam itu semua sel mati sudah dia dorong gitu, sudah dia perbaharui dengan sel-sel hidup. Sedangkan yang ada karbonnya dia tertahan gitu. Sehingga proses recovery, proses penyembuhan luka pada sel itu tertahan gitu, nggak pas. Nah, sel darah putih tadi membantu proses penyembuhan luka itu kembali kepada normal, ya, sehingga ya dengan memakan karbon-karbon yang ada, dengan memakan benda-benda asing yang ada. Nah, kalau misalnya sel darah putih kurang, ya, maka kalau misalnya sel darah putih kurang untuk langsung ke TKP untuk memadamkan masalah yang ada di sana, sehingga proses penyembuhan sel itu lebih cepat, maka yang terjadi adalah si sel itu waktu berbelahnya itu tetap sama gitu. Jadi sel waktu berbelahnya tetap sama, sehingga dia mengambil ruang-ruang paru-paru yang ada di paru-paru tersebut yang lain, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan. Nah, pembengkakan ini suka menyebabkan sesak. Ya, jadi ketika paru-paru itu membengkak, dikarenakan peremajaan sel itu tidak terjadi gitu, sehingga paru-parunya membengkak gitu. Jadi ada penyempitan pembuluh rongga di paru-paru. Nah, makanya ketika ada orang yang misalnya merokok, tapi dia punya ketahanan tubuh yang baik, dia menghasilkan banyak sel darah putih untuk memakan karbon-karbon tersebut, sehingga membantu si penyembuhan proses recovery dari luka itu menjadi lebih cepat, dan mitosis tidak terjadi ke yang lain, sehingga sesak tidak terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan COVID ya? Dengan COVID ini membunuh sinyal kepada sel darah putih, sehingga sel darah putih nggak datang ke sana gitu. Sedangkan benda asing ada di sana. Sel itu nggak bisa recovery, sehingga mitosis kemana-mana gitu. Mitosis dari selnya, pembelahan dari sel mengambil ruang-ruang yang lain, sehingga menimbulkan sesak gitu. Dan akhirnya menjadi pneumonia. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ini solusinya juga nggak tahu gitu ya. Ini emang agak sulit untuk masalah virus. Karena respon kemositosisnya tuh mati. Nah, bagaimana orang yang sembuh? Nah, orang yang sembuh itu, ini masih hipotesis ya. Orang yang sembuh ini jadi virus itu nempel kayak karbon tadi di atas ya. Dan secara tidak langsung sel darah putih yang daya tahan tubuh yang benar-benar tercreate oleh tubuh itu memakan secara tidak sengaja benda asing termasuk virus tersebut. Tapi nggak bisa dilakukan secara engineer, dikontrol dari luar dengan obat gitu. Itu belum sama sekali ditemukan. Banyak paper dan lain-lain, spekulasi dan lain obat gimana, tapi
belum ke sana. Soalnya US juga dengan teknologi atau Jepang teknologi yang sangat canggih juga belum ke sana. Nah, tapi untuk memahami ke sana, kita ingin tahu dulu bagaimana sel darah putih itu memakan. Jadi untuk proses kenapa sesak, proses kenapa dia ini sudah jelas menurut saya jelaskan menurut gambar ini ya. Jadi ketika ada di situ karbon dan tidak ada sel darah putih, maka recovery selnya akan sangat lama. Ya. Ketika recovery sel sangat lama, mitosis tetap terjadi, dia mengambil rongga-rongga yang lain sehingga timbullah sesak. Bagaimana dengan perokok? Perokok dia punya daya tahan tubuh yang baik. Jadi sel darah, kalau dia olahraga dan lain-lain, dia punya sel darah putih ya, yang baik, dia terus memakan yang karbon-karbon yang ada di sekitar, itu recovery tetap baik. Tapi kalau misalnya dia suka ngerokok, udah gitu ngopi, begadang, tidak punya kehidupan namanya apa ya, cara hidup yang baik, itu berbahaya sekali, bisa memperpendek umur. Baik, next. Nah, untuk memahami bagaimana nanti bagaimana si sel darah putih untuk dalam membunuh benda-benda asing, kita juga ingin tahu dari perspektif biomekanik gitu. Karena perspektif ini banyak, ada perspektif DNA, bagaimana si virus SARS ini berasal, itu bukan bidang ini, tapi ada bidang namanya DNA sequence tracing gitu. Jadi di trace itu DNA-nya gitu. Nah, saya sebagai teoritis harus menjelaskan bagaimana fenomena ini gitu, dan buat model simulasi gitu ya. Tapi ini masih berkaitan dengan barusan. Nah, ini simulasi yang saya buat gitu. Nah, simulasi ini biasanya digunakan karena eksperimen itu lama. Tadi kan 18 jam ya. 18 jam, 14 jam dalam lihat recovery satu film itu. Nah, itu kalau sampelnya butuh 10, itu bisa berbulan-bulan. Tugas orang simulasi itu buat satu simulasi itu dalam 30 menit gitu. Dan ini bisa dilakukan di Indonesia sebenarnya. Dan orang-orang Indonesia kalau kreatif ya punya komputer sendiri gitu. Daripada dipakai gaming itu, misalnya yang punya komputer bisa dipakai buat kayak gini. Tapi ya ini prosesnya kayak tadi sama gitu ya. Yang birunya sel darah merah, ini sel darah mati. Jadi proses pendorongannya tuh sampai keluar gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah jadi gitu dan orang-orang suka dengan risetnya, biasanya dipublikasi. Nah, ini publikasi. Jadi publikasi benar-benar di jurnal yang top gitu ya. Jangan kita misalnya spend time publikasi semua. Kita harus publish tapi fokus yang Q4, Q3, Q2, janganlah. Kita habis waktu kalau kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus punya target, misalnya kita nggak punya fasilitas, tapi kan kita punya komputer ya, bisa bikin teori, bisa kolaborasi sama orang luar gitu kan, kita tawarkan gitu, lebih di sananya gitu. Kalau misalnya kita nggak punya, ya punya yang arah lain yang benar-benar bisa dijual dan akhirnya publish di jurnal yang bagus. Dan ini bisa publish sampai ke mana, sebagai covernya jurnal. Kembali ke proses pemakanan sel darah putih terhadap benda asing gitu. Gimana caranya terjadi itu? Karena kita bisa memahami bagaimana dia bereaksi terhadap benda asing. Mungkin terhadap virus juga nanti akan sama, tapi kita tidak langsung menggunakan makhluk hidupnya, menggunakan bakterinya, tapi kita menggunakan material ya. Jadi material yang menyerupai sifat dari bakteri itu. Jadi misalnya gini, kita di sini pakai untuk memahami bagaimana sel darah putih itu memakan benda. Jadi kita pakai partikel silika, karena partikel silika itu dia menyerupai bentuk dari bakteri kokus yang suka sakit perut tuh. Jadi kita pakai itu. Jadi masih safe eksperimennya. Jadi nggak akan ketika sudah bereksperimen kita jadi sakit, jadi meninggal gitu ya. Nggak juga. Karena kita bukan dokter, kita nggak tahu cara menghandle virus gitu. Menghandle virus kita nggak tahu. Ini ada yang warna hijau, ini namanya silika ya, silika partikel. Terus yang merah itu sel darah putih turunan. Jadi namanya makrofage gitu. M2DM. Dan itu kita ingin tahu bagaimana dia caranya mengambil semua benda asing yang ada di sekitar. Sehingga nanti kita bisa memahami lebih ke bagaimana dia mengambil virus gitu kan, karena virus kan benar-benar kecil ukurannya. Dan ini ketika di sampel ini akan seperti ini gitu ya, ada suatu sampel yang gambar C itu. Gambar C udah gitu di atasnya ada bakteri yang dimisalkan dengan silika, partikel silika. Dan itu nanti kita punya sampel di D gitu, D kaca itu, dan di E itu
itu sampel dengan tanpa keberadaan. Jadi gini, ada sampel di atas kaca gitu ya. Udah gitu ada yang dilepasi sama polimer, ada yang tidak. Nah, untuk dilepasi sama polimer itu untuk menguji kalau misalnya ada suatu benda asing yang sangat sulit untuk dimakan. Karena dia nempel banget. Ya. Dibagi dua, E sama F. Dan ini prosesnya seperti ini. Nah, ini secara keseluruhan gitu ya. Yang kuning itu si makrofagenya, yang hijau itu banyak di bakteri. Dan bagaimana? Dan dalam hitungan berapa jam si benda-benda asing itu termakan. Kita lihat sebelah sini. Oops, sampai begini. Oh. Sorry. Ini saya harus buka langsung filmnya. Langsung buka langsung filmnya. Buka langsung sini aja. Langsung buka di sini aja. Oops. Go. Jadi ini salah satu prosesnya, proses pemakanan, namanya proses fagositosis. Ini yang merah ini dia si sel darah putih, makrofage, kita bisa lihat ya. Dia berusaha untuk datang ke tempat yang ada benda asing dan dia mengambil gitu, kayak pull, menarik dan mendorong gitu ya. Kayak mungkin kalau misalnya kalau misalnya ada apa ya, kadal, londok yang suka kita lihat di National Geographic itu menjulurkan itunya, ngambil insek, ambil ke dalam. Dan juga bisa juga dilihat dari ini, nah ini yang video tadi yang saya harusnya jalan bagusnya. Nah ini seperti ini. Ini seperti ini. Nah ini. Apa ini? Ada sampel 3 ya, saya buka lagi. Ya. Seberapa lama dia bisa mengambil benda asing itu? Dan ini terjadi sekitar, yang hijau itu mulai terambil ya, mulai termakan gitu sama dia. Termakan tuh, sebenarnya nggak dimakan, jadi diambil gitu. Sel darah putih itu sekitar 17 jam, jadi sekitar 24 jam sehari. Makanya penyembuhan pasien-pasien COVID itu butuh waktu recovery-nya agak lama. Karena sel darah putih sedang melakukan peremajaan selnya, sedang memakan benda-benda asing sekitar 17 jam. Makanya orang yang sakit berbaring di rumah sakit kan. Nah ini gimana masalahnya, ya begitulah. Pokoknya kalau ada sakit terkait dengan paru-paru atau apapun, perbanyak istirahat. Dan perbanyak juga ketahanan tubuh yang baik, atau lari atau gimana. Ya, terus balik lagi ke sana, saya ke sini. Lewat ini, jadi stepnya kayak tadi. Jadi yang tadi silikanya tuh dimakan dari step 1, dia dimasuk di dalam satu membran, terus diangkat ke atas, step 1, 2, 3, 4. Ya, ada juga yang pakai flagel gitu, kayak flagella, saya dapat. Dan ini terjadi juga di sini. Ini sel darah putih yang punya flagel gitu. Dia nyari ini juga apa? Benda asing lalu makan gitu. Ya. Baik, mungkin karena waktu saya hanya 20 menit, mungkin sampai situ saja dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi baik tentang materi yang saya sampaikan atau tentang yang lain. Pertanyaan silahkan.
Ya, terima kasih Dr. Wildan atas pemaparannya. Langsung saja mungkin ya, kita buka sesi pertanyaan untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Boleh untuk saya undang untuk chat di kolom chat, nanti saya akan mempersilahkan untuk bertanya. Silakan Dr. Anton jika ingin mau bertanya. Ya, selamat malam atau di sana selamat sore ya. Sore. Ya, Mas Wildan, presentasinya cukup baik, sangat intriguing untuk saya telaah lebih dalam. Pertanyaannya mungkin cukup sederhana saja, karena Mas topik risetnya mengenai tissue scaffold, right? Jadi kalau kebetulan saya juga punya pengalaman dalam bidang ini, tapi yang menarik adalah karena di penelitian Mas itu induce chemotaxis, sebenarnya apakah ada yang diarah yang Mas itu mengarah ke chemokine signaling yang mana? Ada chemokine apa saja yang ke-trigger untuk bekerja dalam model Mas? Itu dulu aja Mas, terima kasih. Saya bagian model ya, jadi bukan eksperimen. Jadi kalau untuk masalah proses chemotaxis dan lain-lain, Mas Dedi yang lebih ahli, yang laborator saya. Tapi arah kedepannya memang kita sedang mencari suatu material yang memang dia bersifat seperti virus gitu. Kita ingin memahami itu gitu kalau ke sana. Dan model-modelnya kalau bagian saya itu teori-teorinya kemarin untuk yang terakhir ini yang bagian adesi. Jadi ketika sel darah putih mencoba untuk melakukan fagositosis, itu kan ada proses pull sama push ya, proses dorong sama proses tarik gitu. Nah, itu saya bikin model itunya, gitu. Model berapa newton yang dibutuhkan untuk mempull bakteri atau silika dan berapa newton untuk mempush lagi sehingga dia tetap di situ. Jadi berapa konsentrasi yang akan dibutuhkan dan berapa zeta function yang akan dibutuhkan ke sana. Untuk kedepannya sih kita memang pinginnya ke sana, pinginnya kita mencari material yang memang menyerupai virus. Karena ini untuk fokusin untuk bakteri, kita sedang yang hasil ini sedang dituju di advanced functional materials. Kalau misalnya ini berhasil lagi, kita sekarang lagi ke sana dan mungkin bagian saya tetap di simulasi dan teori. Hanya teori dan simulasi saya juga tergantung dari arah dari eksperimen yang dilakukan oleh teman saya di Switzerland. Tentu saja saya juga ada eksperimen lain, ada bidang lain yang saya lakukan, terutama misalnya dengan diaspora yang lain di Chicago gitu, tapi bidangnya lain. Jadi saya spesialis simulasi tapi multi bidang. Oke. Terima kasih Mas atas jawabannya, karena seperti yang kita tahu kalau di COVID-19 itu jika kita buat simulasi atau seperti pattern sesuai dengan infeksi COVID, infeksi nCoV itu cukup berbeda dengan simulasi virus pada biasanya. Itu saya setuju, karena to be honest, saya mungkin agak sedikit lost di sini menangkap patterning Mas, karena hal COVID-19 itu sifatnya adalah membuat T-cells kita, terutama salah satu sel darah putih, lymphocyte T lymphocyte-nya itu exhausted, sehingga induce self-apoptosis dengan lebih cepat setelah sebelumnya dia induce seperti satu mekanisme namanya cytokine storm. Semua sel darah putih semuanya seperti hyperaktif di sini. Nah, satu hal yang menarik di sini di pattern Mas adalah molecular adhesion. Artinya ada mekanisme adhesi di sini, ada rolling di sini, ada cell rolling menuju ke satu poin tertentu. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah ada, karena jika ada leukocyte adhesion, tentu saja ada faktor-faktor coagulation yang bermain, faktor-faktor hemostasis.
mekanisme hemostasis di sini. Apakah mempertimbangkan hemostatic factors, coagulation factors, atau misalnya atau platelet aggregation-nya sendiri dari platelet atau trombositnya gitu. Bagaimana itu bekerja untuk menutup scaffold supaya lebih taktis dan impact gitu. Terima kasih. Faktor-faktor yang tadi di pekerjaan yang baru diikutsertakan juga ya. Jadi nanti mungkin bisa dibaca di paper yang publish ya, bagaimana detailnya. Saya kasih tahu di link di WhatsApp ini. Gitu. Tapi proses-proses itu ada semua tentang koagulasi, misalnya proses kemotaksisnya bagaimana, itu ada semua. Yang untuk baru ini yang belum yang kemarin publish yang 2018 itu tentang benar-benar recovery aja dengan terapi. Dan sekarang benar-benar ke proses adesi sama ini dengan, dan itu semua proses diikutsertakan. Dan betul kata Mas, semua proses COVID seperti itu ya. Dan itu sedang kita pahami. Makanya kemarin ketika ada Profesor Etin menawarkan ke saya, apakah benar-benar tentang COVID? Enggak. Tapi kita sedang berusaha memahami gitu. Bagaimana itu terjadi gitu. Karena memang kompleks itu enggak. Jadi kita mengambil satu sedikit ke sana gitu. Jadi memang darah putihnya itu memang lebih apa namanya? Lebih hiperaktif gitu. Jadi kadang-kadang salah tujuan juga dia. Dan kita ingin tahu gitu. Makanya kita mengambil fokus di adesinya, sama bagaimana dan berapa dan gaya-gaya di situ. Makanya kita masuknya perspektif biomekanik. Tentunya ada perspektif lain, misalnya seperti tadi bilang genetiknya bagaimana sehingga nanti menghasilkan satu vaksin yang lain, tapi itu bukan ranah kita. Tapi betul itu semua disertakan dalam simulasi yang dilakukan oleh teman saya di Switzerland. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya ya. Sedikit tambahan, mungkin ini untuk masukan karena kalau di COVID itu nggak semua leukosit yang bekerja Mas, di mana ada satu partner tertentu di mana di COVID itu di mana kita leukosit punya diferensiasi 5 cells, dia neutropenia neutrofilnya meningkat, tapi limfositnya menurun. Itu yang mesti mungkin ditelaah lebih dalam untuk molekular pattern-nya. Nggak semua leukosit itu akan memberikan, in general bisa memberikan satu konklusi yang cukup matang untuk mungkin di modelnya Mas gitu. Mesti dicek diferensiasi selnya satu persatu. Saya discuss sama kolaborator saya gitu. Terima kasih infonya Mas. Kayaknya memang agak menantang gitu. Tapi saya senang aja. Ya, silakan. Good luck. Ya, baik. Terima kasih Dr. Anton Sumarpo atas pertanyaannya dan terima kasih Dr. Wildan. Mungkin bisa ada kita satu pertanyaan lagi ya karena ada yang bertanya nih bagaimana seberapa cepat COVID-19 melakukan proses pemutusan koneksi antara sel darah merah dan sel darah putih yang tadi Dr. Wildan sampaikan menurut dari Fauzan Ramadan, Bapak Fauzan Ramadan, lalu apakah tidak ada sel putih yang patroli di seluruh tubuh? Ya, bukan tidak ada yang patroli, tapi memang tidak ada informasi yang sampai ke sana gitu. Oh, baik. Dan seperti yang Mas Anton bilang, karena Mas Anton dokter gitu, beliau lebih tahu daripada saya. Darah putih juga jadi salah informasi yang didapatkan sehingga dia memakan apa saja yang ada di situ. Proses bagaimana pemutusannya kita semua nggak tahu. Semuanya sedang melakukan penelitian dan spekulasi, dan jika ada orang misalnya mengklaim bahwa saya menemukan itu masih on the way untuk ditelaah lagi ya Mas. Kita nggak bisa. Apalagi saya bukan dokter gitu ya, dan bukan orang yang bidang virus. Hanya saya melakukan riset, kita melakukan riset yang menyerupai dengan material gitu, sehingga lebih safe aja. Baik. Tapi dengan begitu kita paham gitu seperti itu. Tapi untuk bagaimana itu seberapa terjadi, saya nggak bisa ngasih referensi. Mungkin ada yang lain, tapi dokter sekarang pun sedang bener peneliti yang misalnya ada di Jerman, namanya Robert Koch Institute. Sampai sekarang, sampai di Sindri Merkel itu mereka belum
belum bisa menghasilkan sesuatu yang bisa meyakinkan banyak publik. Oke, terima kasih Ya. atas jawabannya. Mungkin untuk segmen dari topik pemaparan yang pertama ini kita sudahi karena kita mau ke segmen berikutnya, yaitu inspirational dialogue. Mungkin kita juga bisa berbagi dari segi pengalaman dari Dr. Wildan dengan kehidupannya dan karirnya di Jerman dan karir karena udah go internasional gitu ya, buat teman-teman yang di luar topik penelitian dari Dr. Wildan sendiri mungkin bisa banyak belajar tentang bagaimana kehidupan di sana. Ya, saya mau bertanya, mungkin berarti sudah berapa lama ya Dr. Wildan tuh tinggal di Jerman ini? Saya 2 tahun di Polandia Mhm. dan sekitar mau 8 tahun di Jerman. Oke, udah 8 tahun. Boleh nggak sih diceritain awal perjalanan karirnya Dr. Wildan ke luar negeri? Apa sih yang mendasari Dr. Wildan untuk go internasional dan gimana awal perjalanan karirnya? Nah ini. Di tahun 2017 itu saya lulus, 2007 S1. Itu antara 2008 sampai 2010. Nah, ada pertimbangan keluarga dan lain-lain sehingga membuat saya bertahan dulu di Indonesia gitu, sambil mencari beasiswa. Gitu. Dalam proses pencarian beasiswa itu sekitar 2 tahun ya. Dan dulu tuh belum ada apa namanya? Belum ada LPDP yang sekarang, dan banyak beasiswa yang lain sekarang kan. Jadi orang-orang keluar tuh gampang gitu, dan banyak beasiswa yang pertukaran gitu, karena memang sudah baik. Kalau dulu tuh nggak ada sama sekali beasiswa, hanya diskon untuk dosen. Jadi saya punya sekitar berapa kali lamaran gitu, ditolak terus tolak. Berakhir semua wawancara selama 2 tahun tersebut. Sambil saya bekerja di Bandung Independent School, itu kayak sekolah ekspatriat sebagai asisten guru di sana, sambil juga jadi pemasukan untuk misalnya membiayai IELTS, TOEFL dan lain-lain gitu. Kan butuh itu kan. Dan juga membiayai misalnya keluarga juga dibiayai kan. Tapi sebelum itu waktu itu belum nikah. Jadi motivasinya keluar sebenarnya ya saya let it flow aja sih. Pokoknya saya ingin nyobain kuliah di luar, tapi tidak dengan biaya negara ke siapapun, dan akhirnya saya dapat beasiswa dari Polandia. Karena beasiswa yang tadi Depkominfo saya ditolak, ya Depkominfo ditolak, terus Dikti juga saya ditolak, terus Neso saya ditolak juga, semua ditolak. Berakhir di Poland aja. Tapi emang kalau mau go internasional tuh kita emang harus jangan patah semangat. Tolak sekali tuh bukan berarti sebuah penolakan yang berakhir gitu ya. Betul ya. Kayaknya semua bidang gitu. Dan misalnya saya punya folder beasiswa dulu, cari-cari beasiswa selama 2 tahun, betul. lebih dari 20. Tapi dari situ pertama ketika saya keluar negeri, saya nggak punya motivasi keluar negeri karena setelah S1 saya TOEFL cuma 397, dan itu memang prediktif gitu, bukan yang di ITB yang tes itu gimana ya. Iya. 367 gitu kan, dan itu benar-benar sangat di bawah rata-rata kan. Udah gitu memang keluar harus berapa, 5,5. Akhirnya saya baca buku, ikut ngobrol di sana, dan kerja di tempat ekspat juga. Akhirnya saya ngobrol, mulai naik, dan situ mulai naik. Tapi memang untuk keluar itu sebenarnya dari saya nggak ada niat dari awal, tapi karena saya di situ sudah terlanjur untuk diinformasikan keluar itu akan mempunyai tantangan yang lebih baik, lebih tinggi gitu. Jadi saya punya tekad, saya nggak mau S2 kalau nggak di luar gitu. Saya nggak mau di ITB, saya nggak mau di Unpad, saya nggak mau ke Jepang, saya nggak mau gitu. Pokoknya saya pengen ke Eropa gitu. Jadi dan ketika melamar beasiswa itu memang kuncinya satu sih, kekeh gitu aja. Iya. Dan baik. Tanpa memperhatikan misalnya, aduh TOEFL saya sekian, itu nggak ada kaitan. Oke. Tapi apa sih yang buat Dr. Wildan ini tertarik dengan dunia fisika? Karena kan aku lihat dari background-nya ngambilnya always fisika ya gitu. Apa sih yang membuat Dr. Wildan tertarik dengan dunia fisika? Saya ngambilnya fisika teori ya, jadi saya bisa. Iya ya, fisika teori. Saya bisa ngerjain di rumah. Sampai sekarang saya bisa sama keluarga gitu. Dan sampingan saya bisa jadi programmer gitu. Yang nggak harus ke lab atau apapun, yang bikin eksperimen harus 24 jam
nggak tahu, saya orangnya saya senang di rumah aja. Oh, oke. Atau misalnya Kesulitan fisika, apa? ngerjain fisika lebih, Mm-mm. saya lebih apa ya, lebih nyaman aja gitu. Maksudnya secara kerohanian juga saya merasa dengan fisika saya lebih dekat sama Tuhan gitu. Maksudnya Bisa menjawab berbagai ini ya. gitu. Oke. Tapi kesulitan apa sih yang dialami Dokter Wildan yang paling berkesan gitu, kesulitan terbesar ketika tinggal di luar negeri, tinggal studi atau bekerja gitu? Jadi kesulitan terbesar saya sebenarnya sulit terus gitu. Jadi bukan sulit terus, maksudnya memang sulit. Jadi ketika tinggal di luar negeri itu memang harus kita siapkan tuh sulit. Jadi bukannya lebih mudah, sulit. Tapi memang Contoh. tantangannya beda gitu. Maksudnya kalau di Indonesia paling tantangannya ya kita memang tidak tantangan besar, tapi ya income-nya segitu-gitunya aja gitu. Jadi pusing dengan yang lain ya di Indonesia, misalnya pusing dengan cicilan, dengan itu. Pusing juga sama, tapi pusingnya beda gitu. Tapi kalau di luar pusingnya dengan masalahnya masalah yang harus diselesaikan. Tapi tentunya dari segi income nggak usah sepusing di sana gitu kan. Jadi contohnya gini, waktu saya master, jadi beasiswa itu hanya mencakup kayak gini, kayak misalnya kayak research assistant gitu. Misalnya kamu bantu profesor digaji. Nah, tapi ada trouble waktu itu saya karena saya bukan orang Uni Eropa ya, dan tidak ada kerjasama antara Indonesia dengan Polandia. Jadi saya tuh dapat satu polisi ya karena politik, karena bukan orang non Uni Eropa, saya harus membayar sekitar uang kuliah sekitar 4.000 euro yang saya baru tahu ketika di sana gitu. Dan itu beasiswanya nggak ada tiket sama sekali, jadi nggak ada tiket pergi, nggak ada tiket pulang. Wow. 4.000 euro. Beasiswa saya cuma 250 euro. Ya, jadi selama 2 tahun itu 4.250. Akhirnya udah gitu kan, wah saya kaget gimana di luar gitu. Pulang tiket juga udah nggak punya tiket pulang gitu ya. Akhirnya saya lobby ke fakultas gitu. Ini nggak bener nih, saya udah kesini masa saya harus bayar begini katanya. Apa nggak bilang dari kemarin gitu. Akhirnya mereka meringankan si biaya itu menjadi setengahnya. Nah setengahnya ini tapi harus dibuktikan dengan prestasi akademik kita gitu. Kalau misalnya akademiknya jelek, kita nggak bisa masuk ke sana. Akhirnya profesor saya bantu juga setengahnya dan sisanya pakai tabungan saya. Ya alhamdulillah beres lah. Jadi kesulitan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kesulitan ya lawan aja. Maksudnya ya jangan udah pulang gitu. Ya jangan begitu. Gitu. Jadi kalau saya senangnya kayak misalnya ada satu kisah inspiratif gitu. Kalau misalnya ke luar negeri pakai pakai tiket single tiket gitu, dan let them survive there gitu. Good. Mau mati ya Oke. udah. Kalau ya karena Ya, nggak begitu dia nggak akan jadi gitu. Misalnya ada orang benar. misalnya dikasih tiket bolak-balik gitu, trust me, dia pulang ke sana ke Indonesia gitu tanpa sesuatu yang kuat gitu. Artinya dia ketika dibiayai pergi dibiayai selama kuliah, oke, dia punya nilai yang bagus, pulang ke Indonesia dia bingung. Siapa ngapain di sini? Karena fasilitas riset nggak sama dengan yang ada di luar. Akhirnya kan yang terjadi adalah ketika program LPDP itu selesai, yang banyak terjadi ya ada yang bikin buku di Twitter, banyak begitu kan. Sedangkan goal-goal yang harusnya masuk sektor-sektor tersebut tidak terserap karena lapangan kerjanya nggak ada. Ya maksud saya gitu. Jadi kalau saya lebih ke karakter gitu. Dan orang tuh memang harus jadi seperti itu. Jadi nggak gimana itu kesulitannya, dan kuncinya ya kekeh gitu. Kalau misalnya ada kesulitan ya lawan aja, harus beres. Gitu. Harus maju terus ya kita. Oke, ini sambil kita aku tanya-tanya lagi, mungkin aku mengajak teman-teman semua untuk mungkin ingin bertanya apapun boleh ke Dr. Wildan. Bisa disampaikan lewat chat, nanti akan aku panggil untuk bertanya langsung boleh. Sambil menunggu, aku ada pertanyaan lagi. Sebenarnya kalau dari peluang karir di masa depan menurut Dr. Wildan mengenai fisika dan terapannya ini, apa sih yang buat orang tuh supaya orang-orang yang mungkin lagi banyak kayak yang lagi belajar fisika di S1 atau belajar fisika awal-awal gitu, apa sih peluang-peluangnya supaya lebih menginspirasi lagi teman-teman agar merasa pas di tengah jalan kadang-kadang kan ada yang merasa salah jalan, padahal nggak salah jalan, itu lagi ada cobaan-cobaan aja gitu di dalam kehidupannya. Jadi rumus pertama, be fleksibel. Jadi jangan misalnya saya urusan fisika, itu mau fisika terus. Jangan, be fleksibel, gaul.
Misalnya ada orang lain butuh simulasi kita, ya kerjain. Saya bisa suka ngoding, akhirnya saya bantuin dia ngoding, saya juga dapat income. Jadi be fleksibel, itu jangan satu terus. Walaupun saya punya S1 S2 di fisika, tapi saya fleksibel. Kalau orang misalnya ngerjain di bidang lain, saya open aja. Itu be fleksibel. Yang kedua, jangan terpaut, gini. Masa depan itu sekarang beda caranya. Sekarang misalnya ada pertemuan seperti ini. Nah, ini akan terjadi nanti. Ya. Akan selalu seperti ini sekarang. Anda tidak usah menjadi student MIT untuk mengikuti kelas di MIT sekarang. Kalau misalnya Anda nggak puas dengan dosen Anda, gitu, Anda tinggal buka YouTube yang lebih paham atau ikut course yang lain, dan di situ Anda bisa ikut. Ini udah beda. Cara bekerja pun sama seperti itu. Cara bekerja itu sudah tidak, saya datang ke kelas, saya absen, saya kerja loh 8 jam, saya pulang. Nggak bisa seperti itu. Kita bisa kerja di rumah, remote, udah gitu proposasinya seperti ini, kalau ada trouble, kita rapat seperti ini, kan gitu kan. Ya, jadi udah beda caranya sekarang. Nah, itu harus makanya nanti pekerjaan yang paling banyak kandidatnya adalah satu, berhubungan dengan quantum computing gitu ya, kuantum informasi. Yang kedua dengan cloud computing. Ini kan kita pakai cloud computing nih. Tapi permasalahannya adalah data yang berseliweran di masyarakat itu sangat banyak. Dan ini kita harus analisis, kita harus benar-benar ahli dalam bidang ini, dalam bidang big data ini, menggunakan data. Sehingga nanti data-data yang digunakan menjadi banyak otomatis. Misalnya, sekarang misalnya dalam beberapa tahun ke belakang gitu, ada fenomena Gojek gitu. Walaupun fenomena Gojek juga terjadi karena ada misuse. Kalau di Jerman itu tidak terjadi karena memang sudah digojekkan dari pemerintahnya gitu. Jadi semua sistem transportasi sudah ada online-nya gini-gini, jadi jam sekian jam berapa udah clear. Tapi yang terjadi nanti adalah kalian harus siap dengan sistem seperti ini. Jadi kandidat kerjaan yang sangat penting itu big data, ya, data scientist, yang berhubungan dengan programming, dan juga cloud computing itu JavaScript. Okay. Nah, fisika juga sama, quantum computing, ya quantum nggak kayak gini lagi, dan artificial intelligence, machine learning itu menjadi, kalau misalnya kalian butuh informasi tentang itu, kalian bisa lihat online course. Instead of just attending like a normal lectures gitu di Universitas Pendidikan Indonesia, kalau misalnya menurut kalian ini buat saya nggak make sense untuk masa depan, ya udah sekedar untuk mendapatkan gelar di universitas tersebut, tapi informasi dan networking yang saya dapatkan yang di sana. Itu yang kedua. Jadi untuk masa depan ya dua ini sangat penting. Be flexible, sama ini cloud computing harus diantisipasi. Karena misalnya gini, misalnya ada pattern sekarang bahwa standar publikasi harus sekian gitu ya. Ternyata kalian misalnya sebagai anak-anak muda ya kalian nggak puas dengan standar publikasi yang ada, kalian bisa publis sendiri. Sekarang udah nggak ada barrier, udah nggak ada apa-apa lagi, udah dibuka semua gitu, nggak ada apapun. Mau attend kelas ke MIT bisa, kalau nggak ngerti misalnya listrik magnet di sini sama dosen ini nggak ngerti, ya udah saya attend aja ke sana gitu, di YouTube dibuka lagi. Dikerjakan ini, terus misalnya kontak sama orang-orang luar kan kayak gini juga bisa. Itu dua aja itu. Oke, jadi jangan terpaku sama satu masalah. Kita bisa ubah masalah-masalah itu dengan kita kerjasama sama orang untuk topik-topik yang lebih broad lagi ya, supaya akhirnya ilmu kita tuh menjadi banyak, apalagi peluang-peluang saat ini internet udah banyak sekali, bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari seperti kelas ini dan lainnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ratno Sayekti. Apakah Dr. Wildan tidak berkeinginan untuk pulang ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia terkait ya standar-standar tertentu yang ada di Jerman dan lainnya? Saya sempat pulang, maksudnya saya pulang Bu. Saya selalu ingin pulang maksudnya, tapi karena saya orang teori, saya bisa di mana aja, mau di Jerman, mau di Indonesia juga bisa. Jadi kalau pulang pun ya, gini, kalau pulang sebenarnya bukan pulang enggaknya gitu. Dengan saya pulang, saya nambah masalah atau enggak? Oke. Jadi solusi. Kalau saya misalnya pulang, walaupun saya dengan banyak gelar gitu, saya lulusan ini, lulusan itu, X, Y, Z, dan A, B, C, D, F, G yang benar-benar dihargai di Indonesia gitu. Tapi setelah PSD, saya kembali lagi ke awal, dan saya membuat
membuat karya dari situ. Nah, masalahnya orang yang suka eksperimen di luar, ketika pulang ke Indonesia dia nggak ada alatnya. Dan Belum ketika terbukti itu ya. berarti dia hanya mengajar saja kan. Dan ketika mengajar saja dia mempersulit gitu maksudnya. Jadi mempersulit negara gitu. Nah, Baik. kalau misalnya kita di luar gitu. Misalnya kita di luar, kita diam gitu. Kita membuat suatu tetap publikasi ilmiah yang baik. Terus devisa tetap masuk ke negara. Jadi menurut saya bukan pulang atau tidaknya sih, tapi apakah ketika pulang itu nambah beban atau nambah produktivitas? Nah itu harus saya pikirkan juga. Kalau misalnya produktivitas saya kan orangnya teori, saya bisa kerja dari Jerman, mungkin dari Indonesia ketika saya liburan juga saya bisa. Iya. Dan mengajar pun saya sekarang mengajar juga lewat online gitu. Jadi saya memegang program beasiswa buat anak-anak SMA, SMP yang saya kumpulkan dengan teman-teman saya di sini. Ya saya nggak mengajar juga, jadi semuanya ada di situ. Ya untuk pulang tentunya saya akan pertimbangkan, tapi jangan sampai saya menjadi nanti mengeluh di sosmed nanti ya saya bisa aja gitu. Tapi itulah yang harus pertimbangan saya sekarang. Indah, ini ada pertanyaan lagi tambahan dari. Oh, ada pertanyaan tambahan. Itu katanya apa terkait standar tertentu publikasi karya ilmiah apakah di Jerman itu kewajiban? Oh di Jerman tinggi banget Bu. Oh iya boleh. Ya, di Dijawab. Jerman tinggi banget. Kita udah bukan main Q1, Q2, Q3, Q4, itu harus Q1 semua. Dan itu rata-rata impact factor-nya harus di atas 10. Itu di atas 7 udah. Kalau enggak kita nggak dan enak ya, kalau kontrak kita kadang-kadang sebagai postdoc hanya per tahun. Makanya yang membuat saya membuat saya lari ke industri, jadi saya bisa pakai duit dari industri buat membayar riset saya dan saya nggak ada kaitan harus perpanjang per tahun kontrak. Gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Karena ngapain coba kita harus buat paper yang impact sangat tinggi dengan kontrak per tahun ya, dengan ada keluarga gitu. Buat saya nggak masuk akal, nggak bisa mikir gitu. Ya, berarti kan saya nggak, pakainya saya pakai cara lain gitu ya. Udah saya cara kerja di industri sebagai developer dan saya masih tetap riset sendiri gitu. Dan kalau misalnya kita nggak publish, kita nggak diperpanjang kontrak, udah selesai. Assalamualaikum. Dan kalau itu nggak ada. Oke, ini Standar indeksasi itu nggak hanya Scopus ya. Jadi Scopus itu hanya sebagai standar penilai, tapi Scopus nggak menjadi standar. Yang menjadi standar adalah kemurnian riset tersebut, ya sehingga dia publish di jurnal yang sangat bagus, misalnya di Nature Communication, di Advanced Materials yang tadi gitu kan, atau nggak di kalau physical review gitu. Ya di sana semua gitu. Karena memang dana yang digelontorkan untuk riset tinggi juga, jadi kalau misalnya kita pertanggungjawabannya ke masyarakatnya kualitasnya nggak bagus, nanti dievaluasi lagi, kita nggak dapat funding lagi tahun depannya. Kayak publish perish tuh bener-bener iya gitu, publish atau kamu musnah gitu, iya kayak gitu. Jadi saya kurang begitu nyaman dengan sistem itu, jadi saya udah aja saya bikin cari kerja di industri sendiri sambil saya juga independen untuk melakukan riset yang saya suka. Itu lebih produktif misalnya menghasilkan produk-produk yang baik. Baik. Terima kasih Dr. Wildan. Nih aku mau tanya satu pertanyaan untuk Prof. Etin. Karena kita juga bisa belajar dari Prof. Etin, kesulitan terbesar apa sih yang selagi masa Prof. Etin tuh tinggal di Amerika yang dialami selama studi atau tinggal di sana, kesulitan terbesar apa? Mungkin kita bisa belajar dari kesulitan itu supaya ketika kita pengen juga kuliah di luar negeri gitu, atau yang sedang di luar negeri mungkin sedang mengalami kesulitan yang sama, bisa sama-sama belajar di sini. Silakan Prof. Etin. Prof. Etin, mohon maaf, ini suaranya masih di-mute. Iya, siap. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sama Kang Wildan. Luar biasa ya. Saya sebagai orang yang tidak paham pun, walaupun itu simulasi-simulasi menjadi paham gitu. Relasi mengenai research Kang Wildan dengan COVID-19. Sangat baik sekali. Ini kehormatan besar lainnya, ada sahabat saya waktu zaman di McGill, Ibu Retno, selamat datang ya, dari Medan, dan Abah Ahmad, guru saya di Cililin dulu,
ketika SMA. Jadi ini luar biasa kehormatan yang besar gitu. Ada teman baru, teman lama, guru baru, guru lama. Sebetulnya mungkin kesulitan terbesar saya ketika lagi S3 itu nggak punya beasiswa negara, ketika berusaha survive. Mengapa saya membandingkannya dengan teman-teman yang punya beasiswa negara ketika lagi S3? Karena kalau kita berpikir tiap semester, aduh nanti tuition dari mana? Biaya hidup dari mana? Jadi modalnya itu modal Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu ada gitu tuh aja. Dan itu betul ya. Jadi kesulitan terbesarnya itu kesulitan biaya, karena saya dan suami alhamdulillah waktu itu sama-sama S3, diterima dua-duanya. Memang alhamdulillah kita teaching assistant, jadi ada pemasukan, tapi itu hanya dalam akademik year aja. Ketika summer tidak ada. Jadi tiap semester itu kekhawatiran itu selalu, aduh nanti dapat tuition nggak ya? Nanti dapat tuition nggak ya? Jadi tidak bisa dibahasakan gitu, karena kesulitan biaya di luar negeri itu beda dengan kesulitan biaya di Indonesia. Kalau di luar negeri betul-betul urusan hidup dan mati. Kalau di Indonesia kan ada mertua yang baik, ya, ada tetangga yang baik, ada banyak yang baik lah. Nah, tapi tidak ingin menghilangkan nasib yang baik gitu ya. Jadi saya dulu pas mau kuliah S3 itu, saya asalnya presentasi di Binghamton University. Kemudian kenal seorang profesor namanya Parviz Morewej. Beliau itu mengingkari saya dan keluarga untuk sekolah S3. Saya berkunjung suatu summer ke sana. Ketika berkunjung ke Binghamton itu, diperkenalkan kalau dalam bahasa Amerikanya kayak kampus visit gitu ya. Kalau di Amerika ini kalau mau kuliah itu kita harus berkunjung dulu ke kampus-kampus itu untuk mengetahui sekolahnya. Nah, saya bertemu dengan chair-nya, di interview juga oleh chair departemen sama chair program. PhD saya itu di bidang filosofi, interpretation, and culture. Jadi interdisciplinary antara religion, antara filsafat, antropologi, dan literature. Jadi tiga disiplin itu. Nah, ketika itu kata profesor ini, Prof. Morewej, kamu nanti bawa aplikasi ya. Kita dapat aplikasi, saya diterima. 4 bulan kemudian baru dikasih tahu saya diterima. Tapi ketika di interview, saya akan ditanya, kamu nanti akan benar-benar datang ke sini. Saya bilang belum tahu. Kita dari Indonesia tidak akan ada biaya. Gitu. Nah, ketika sekitar bulan April lah gitu ya, kami menerima surat bahwa kami diterima kuliah. Kemudian dibilang di situnya, di dalam surat itu dibilangnya send your statement. Kalau di Amerika kan urusannya duit. Send your statement katanya. Per tahunnya sekian puluh, minta bank draft lah intinya, untuk menunjukkan kita punya uang. Saya akhirnya nulis tuh ke profesor saya, dear profesor, saya sudah menerima nih surat admission-nya, tetapi saya nggak punya funding untuk datang. Bolehkah kalau dicarikan beasiswa? Kata dia, write again in 2 weeks. 2 minggu lagi kamu nulis ke saya. 2 minggu kemudian saya nulis surat lagi, ini email lagi. Dear Profesor, apakah sudah ada meeting mengenai ketentuan saya mendapat beasiswa atau tidak? Nulis lagi dalam 2 minggu. Saya nulis lagi dalam 2 minggu itu. Apakah sudah ada kepastian untuk beasiswa? Nah, akhirnya saya waktu itu sedang berkuliah di McGill, dikasihlah berita bahwa ada 2 line beasiswa, yang satunya full, yang satunya setengah. Berarti masih kurang nih, karena kita kalau untuk datang itu harus 2 line full untuk datang ke Amerika itu. Akhirnya saya nulis ke profesor yang pertama mengajak kita kuliah di Amerika. Saya bilang ini ada 1,5 line, tetapi masih kurang setengahnya lagi. Kata dia nanti office saya bisa mengcover. Baru diisu I-20 waktu itu ya, untuk dapat visa ke Amerika. Sesudah menjalani, ini profesor yang dulu saya ngajak itu, kami datang di Amerika itu jam 3 pagi datang di Amerika itu, di New York City.
akhirnya saya nelpon ke profesor. Profesor itu akhirnya bilang datang ke rumah saya gitu. Kita datang, malah datang itu jam malam ke Binghamton itu. Mulailah kuliah. Nah itu yang bantu kami, saya sekeluarga itu adalah profesor ini. Jadi Masya Allah ya, rezeki, makanya harus banyak berdoa itu, rezeki min haitsu la yahtasib ya. Tapi saya selalu berpikir orang tua saya juga banyak sedekah ya, banyak memberi ke orang lain gitu. Jadi orang tua membantu orang lain, saya dibantu orang tua lain gitu. Nah, jadi profesor ini nyari makanan, ngasih makanan. Jadi yang pokok katanya kalau dia yang pokok kamu harus punya ini. Nah, jadi kesulitan biaya dan kesulitan makan. Tetapi Allahu Akbar ya, Allah yang membantu. Oke, berarti mungkin bisa disimpulkan ya Prof. Etin, kalau kita punya keinginan, kita lanjutin aja terus ya Prof ya. Sampai itu ya insya Allah itu keturutan gitu. Kita berdoa terus gitu ya Prof ya. Oke, terima kasih Prof. Etin sudah berbagi, ini sangat inspiring sekali. Ini greetings Prof. Salam kenal dari Dr. Anton Sumarpo untuk Prof. Etin. Tadi Dr. Anton ini juga sebenarnya diaspora juga Prof dulunya, tapi udah pulang ke Indonesia gitu. Terus ini ada Fauzan Ramadan, terima kasih Dr. Wildan, katanya saya semakin merasa lebih terinspirasi, terutama ketika Dr. Wildan menyebutkan data science adalah sebagai salah satu yang dibutuhkan di masa depan. Nah, kebetulan Masnya katanya lagi S2 di social computing di Telkom University. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Karena ini sekarang udah jam 10 ya, kita nggak terasa ternyata webinar pertama ini antusiasnya lumayan bagus, dari mulai pertanyaan-pertanyaannya. Di sini juga kita bukan hanya dipaparkan oleh pembicaranya, tapi juga kita bisa berdiskusi seperti tadi di topik pembicaraan tentang dari Dr. Wildan tadi. Jadi kita akan ada kelas-kelas berikutnya gitu ya, Prof ya, Prof Etin. Oke, mungkin karena ini waktunya sudah jam 10, sudah lewat sekali dari waktu yang ditentukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir, terutama kepada Prof Etin dan Dr. Wildan. Kebetulan ini ada Mukarrom ya, Abah Ahmad. Punten dikasih doa kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, luar biasa. Saya bisa berkenalan dengan orang-orang hebat. Alhamdulillah kita tutup pertemuan ini bersama-sama dengan berdoa. Mohon maaf saya berdoa dengan menggunakan cara Islam. Takut ada yang non-muslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu alaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa minggu depan ya kita bertemu lagi. Pembicaranya Bapak Adit. Beliau itu sangat inspiring sekali, pendiri I4, salah satu pendiri I4, Ikatan Ilmuwan, yang membawa saya dan Kang Wildan yang kemudian lebih dekat dengan teman ilmuwan Indonesia. Kita akan berusaha melakukannya tiap minggu. Kalau ada masukan nama, tema, bahkan bisa mempromosikan diri sendiri, kita akan dengan senang hati memfasilitasi, insya Allah. Barangkali, dan kepada Indah, luar biasa, terima kasih ya Indah. Terima kasih. Terima kasih. Mangga Indah, silakan. Dan Irfan, terima kasih. Irfan ini, Ipang ini luar biasa, sangat membantu. Iya, terima kasih untuk Irfan juga. Oke, mungkin kita tutup dari webinar kali ini. Semoga kita bisa ketemu di waktu yang baik, dengan pelajaran yang baru, dengan pengalaman yang baru. Untuk teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa untuk esok hari atau hari ini, untuk teman-teman semua di seluruh penjuru dunia yang sedang berpuasa atau mau berbuka. Semoga kita dipertemukan lagi di waktu yang lain.
Oke, saya Indah Ria Lestari, saya tutup untuk webinar kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye.